larangan bagi perempuan yang haid. Ini khusus buat yang perempuan. Tapi kita laki juga ya wajib tahu. Yang laki juga wajib tahu. Wa yahrumu bil haidi, wa yahrumu dan haram bil haidi sebab haid. Asyratu asya'a ialah 10 perkara. Jadi ini salah satu keringanan dispensasi bagi orang perempuan yang haid, itu dilarang sholat, enggak sholat ketika suci, enggak perlu mengqadha sholat karena memang sholat bilangannya banyak, jadi berat kalau sholat. Tapi kalau puasa Ramadan, puasa yang wajib, kalau kita tinggalin, perempuan ninggalinnya karena haid, karena haid nggak puasa sehari, hitungannya berarti punya utang sehari, utang puasa sehari. Megang bawa mushaf orang perempuan yang lagi haid nggak boleh ya. Tuh perlu diingat-ingat nih, sekalipun Quran itu ada di aplikasi ya, sekalipun Qurannya ada di aplikasi HP, itu ketika buka aplikasinya jangan dalam keadaan haid gitu ya. Saking mulianya, agungnya Nabi Muhammad, kita sadar bahwa sampai di dalam mimpi pun Nabi Muhammad tidak bisa diserupakan dengan yang lain. Jadi kalau ada orang yang mimpi Nabi Muhammad, bisa dipastikan itu benar adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Al-Fatihah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Wa nakhusu qasatan ila arwahi sadatina bi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Wa nakhusu qasatan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa liman lahum haqqun alaina wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid-du'a wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan muallif hadzal kitab Sayyid Syekh Salim bin Sumair Al-Muqrani wa ila hadrati Sayyid Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanara Al-Bantani wa man ammara hadzal masjid al-mubarak Masjid Jami' al-Ikhlas fi sihhatin wa afiyah wassalam fid dunya wal akhirah. Syaikhunillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillah yang terhormat para orang tua, para guru, para asatidz, bapak-bapak, hadirin, remaja-remadi Masjid Jami' al-Ikhlas yang tanpa terkecuali mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan semoga senantiasa salawat dan salamnya tercurahkan kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para orang tua, para pengurus masjid, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji masjid yang ikhlas yang saya hormati. Alhamdulillah kita kembali rutinan ini terkait membahas hal-hal atau pelajaran-pelajaran yang barangkali pernah kita pelajari terdahulu, kemudian kita ulang kembali demi kesempurnaan ibadah yang kita lakukan sehari-hari, terutama ibadah sholat yang menjadi pokoknya ibadah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau kemarin kita bahas terkait orang yang perkara yang diharamkan atau yang dilarang bagi orang yang junub atau orang yang berhadas besar, maka selanjutnya yang kita bahas adalah terkait larangan-larangan bagi perempuan yang haid. Ini khusus buat yang perempuan. Tapi kita laki juga ya wajib tahu. Yang laki juga wajib tahu. Jangan sampai laki-laki nggak tahu, laki-laki nggak paham. Meskipun ini pelajarannya buat perempuan, tapi laki-laki juga wajib tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil haidi wa yahrumu dan haram bil haidi sebab haid. Asyratu asya'a ialah 10 perkara. Ahaduha adapun salah satu di antara 10 itu ialah as-sholatu, salat. Jadi jelas orang yang haid, perempuan yang haid itu dilarang melakukan sholat, baik sholatnya sholat wajib atau sholat sunnah. Wala tasihu dan tidak sah mutlakon secara mutlak, ay walau ma'al jahli, walaupun dikerjakannya dalam keadaan bodoh atau tidak tahu, awin nisyani atau dikerjakannya lupa, wala yalzamuha dan tidak wajib bagi perempuan yang haid qadha mengqadha salat. Jadi lagi haid, perempuan yang haid itu nggak boleh sholat, dan ketika suci nggak perlu mengqadha sholat. Wa faraqat dan berbeda as-shaumu dalam hal puasa, haitsu yajibu qadha'uhu sekiranya wajib qadha'uhu mengqadha puasa. Li anna sholata karena bahwasanya sholat tatakarraru berulang-ulang, katsiron dengan banyak, fayasyukku maka berat qadha'uha mengqadha sholat. Jadi ini salah satu keringanan dispensasi bagi orang perempuan yang haid, itu dilarang sholat, enggak sholat, ketika suci enggak perlu mengqadha sholat, karena memang sholat bilangannya banyak, jadi berat. Wala kadzalika dan tidak demikian, dengan demikian apa as-shaumu ibadah puasa. Fala yasyukku maka tidak berat apa qadha'uhu mengqadha puasa.
Kalau puasa bilangannya 1 hari, nggak puasa hitungannya punya utang sehari. Kalau sholat sehari 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi banyak bilangannya, makanya nggak wajib diqodho kalau sholat. Tapi kalau puasa Ramadan, puasa yang wajib, kalau kita tinggalin, perempuan ninggalinnya karena haid, ya, karena haid nggak puasa sehari, hitungannya berarti punya utang sehari, utang puasa sehari. Walidzalika, dan karena demikian, qalat, berkata siapa, Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kunna, bagi kami, nu'maru, kami diperintahkan, biqada'is shaumi, dengan mengqadha puasa, wala nu'maru, dan kami tidak diperintahkan biqada'is sholati, dengan mengqadha salat. Jadi jelas tuh ya, perempuan yang haid itu dilarang sholat, dan ketika suci nggak perlu mengqadha sholat. Beda halnya dengan puasa wajib atau puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, tawafu, ialah tawaf. Ya, tawaf sebagaimana udah dibahas sebelumnya. Tawaf juga nggak boleh bagi orang yang haid. Wa masul mushafi, dan memegang mushaf. Megang mushaf, perempuan lagi haid nggak boleh. Jangan coba-coba megang mushaf atau megang Quran. Wa hamluhu, dan membawa Al-Quran. Megang bawa mushaf orang perempuan yang lagi haid nggak boleh ya. Tuh perlu diingat-ingat nih, sekalipun Quran itu ada di aplikasi ya, sekalipun Qurannya ada di aplikasi HP, itu ketika buka aplikasinya jangan dalam keadaan haid gitu ya. Jadi emang harus lagi suci. Jadi nggak boleh sekalipun buka Qurannya di aplikasi yang ada di HP. Kemudian wa khamisuha, dan yang kelima, al-lubthu, berdiam diri, fil masjidi, di dalam masjid. Diam diri di masjid nggak boleh. Wa mithluhu, dan seumpama dengan berdiam diri di masjid, at-taraddudu, ialah bolak-balik ya. Termasuk bolak-balik masjid lagi haid, dalam masjid tapi ya, dalam masjid lagi haid bolak-balik aja ya, itu nggak boleh. Termasuk ibu-ibu atau perempuan, orang perempuan umumnya ada pengajian hari Minggu. Ibu-ibu pengajiannya ada apa? Malam Minggu, lagi haid ngajinya dalam masjid, ini nggak boleh nih Bu ya. Ya kalau lagi haid boleh dah, kalau ngajinya di dalam, ibu-ibu yang haid duduknya di emperan boleh gitu. Atau ibu-ibu ngajinya di luar nih, lebih bagus untuk menghindari ibu-ibu yang pengen tetap ngikut ngaji ya, dengan langsung menatap wajah ustazahnya atau gurunya. Karena mandang wajah guru, mandang wajah orang alim itu ibadah, dengan pandangan kasih sayang, tapi dengan pandangan penuh kecintaan, kekaguman kepada guru kita, itu ibadah. Makanya barangkali ibu yang ngaji malam minggu rutinan pengen langsung melihat ustazahnya, daripada di dalam emang kagak boleh lagi haid, maka ngajinya di lapangan situ, di emperan boleh. Ngajinya di mana? Oh di, ya udah cakep itu. Karena emang kalau di sini dilarang. Kan kalau ustazahnya di dalam, gurunya di dalam, kiainya di dalam, ibu-ibu di luar, ngelihat ustazahnya, ngelihat gurunya kan begini-begini nih. Ya.
mana gurunya kecit bener. Nah, begitu. Pokoknya diam bolak-balik di masjid itu dilarang bagi perempuan yang haid. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuhnya, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhillu, aku tidak menghalalkan seseorang al-masjidah masuk ke dalam masjid. La uhillu, aku tidak menghalalkan al-masjidah masuk ke dalam masjid li haidin, bagi orang yang haid, wala junubin, juga bagi orang yang sedang junub atau berhadas besar. Jadi jangan coba-coba bolak-balik, apalagi diam di masjid. Jadi kalau termasuk pengurus masjid, kalau paham itu, kalau rapat tentang masjid, ngurusin masjid itu rapatnya nggak di dalam masjid, apalagi malam-malam karena nunggu bapak-bapaknya pada pulang dari mana-mana. Ya rapatnya nggak di dalam, karena khawatir salah satu di antara bapak-bapak yang hadir ikut rapat ada yang lagi junub gitu kan. Nggak mungkin pengurus masjid kita tanyain lagi junub nggak gitu, itu kan nggak mungkin, kecuali ketahuan nih habis sholat isya. Nah orang-orangnya emang habis pada sholat isya kan, berarti nggak ada yang lagi junub tuh, langsung rapat udah boleh gitu. Jadi kudu paham juga. Yang kelima, larangan bagi perempuan yang lagi haid. Kemudian yang keenam, wa qiraatul Qur'ani, ialah baca Quran. Ya, baca Quran. Qala, berkata siapa? An-Nawawi, Imam An-Nawawi, fit Tibyani, dalam kitab At-Tibyan, sawaun kana ayatan aw aqalla, sama saja baca Qur'annya itu seayat au aqalla, atau sedikit, minha, daripada ayat-ayat Qur'an. Ya meskipun sedikit baca ayatnya tetap dilarang bagi orang yang lagi haid. Wa yajuzu, dan boleh, lil junubi, bagi orang yang junub, wal haidi, dan bagi orang yang lagi haid. Apa? Ijra'ul Qur'ani, apa? Menjalankan bacaan Quran ala qalbihima, di hati orang yang junub atau orang yang lagi haid, min ghairi talaffuzin, dengan tanpa melafadzkan bihi, dengannya. Wa yajuzu, dan boleh lahuma, bagi orang yang junub dan bagi orang yang haid, apa? An-nadru, melihat, fil mushafi, mushaf atau Quran, wa ibraruhu, dan menjalankan bacaan alal qalbi, di dalam hati. Wa ajma'a, dan sepakat siapa? Al-muslimuna, ulamanya, orang-orang muslim, ala jawazit tahlili, atas dibolehkannya membaca tahlil, wat tasbihi, dan tasbih, wat tahmidi, dan tahmid, wat takbiri, dan membaca takbir, was salati ala rasulillahi, dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ghairi dzalika, dan yang lainnya, minal azkari, daripada zikiran-zikiran, lil junubi, bagi orang yang junub, wal haidi, dan bagi orang yang haid. Jadi orang yang lagi haid, perempuan, itu enggak boleh baca Quran meskipun seayat atau sedikit. Tapi kalau ijra'ul Qur'ani ala qalbihima, ijra'ul Qur'ani ala qalbi, datengin, jalanin, apa namanya, ya bacanya di dalam hati, bacanya di dalam hati, itu boleh tuh. Termasuk lagi ngelihat mushaf, mushafnya dilihat nih, buka Quran yang gede, itu dibaca tuh, qul huwallahu ahad,
min ghairi talaffuzin, dengan tidak melafadzkan, artinya di dalam hati aja. Itu boleh tuh. Jadi buka Al-Quran, dilihat ada tulisannya kan kebaca, ya kan? Itu dalam hati doang, nggak pakai dilafadzin. Ini perempuan boleh. Jadi kalau melihat Quran tuh boleh tuh. Melihat Quran bacanya di dalam hati. Termasuk para ulama sepakat bahwa orang yang lagi haid diperbolehkan membaca tahlil, tasbih, tahmid, takbir, termasuk sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak apa-apa, boleh. Jadi ibu-ibu atau orang perempuan ngikut ngaji rutinan malam minggu di Masjid Al-Ikhlas itu ngikut aja. Tapi begitu lempengan baca Yasin, baca Tabarok, Al-Mulk, ya itu jangan baca. Terus diem aja, ngelamun aja, jangan ngelamun juga. Kalau ngelamun mulu mengajinya puyeng, jangan ngelamun. Terus bagaimana baca-bacaan zikiran yang lain? Baca-bacaan zikiran yang lain. Ya baca sholawat, baca tahlil, baca tahmid, tasbih. Jadi yang lain baca Yasin, baca surah Yasin. Perempuan yang lagi haid, ibu itu bacanya sholawat, apa tahlil, la ilaha illallah, atau istighfar, astagfirullahaladzim, 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 sampai kelar. Gitu. Jadi nggak ada keraguan tuh ya. Pokoknya jangan baca. Lagi haid itu nggak boleh baca Quran. Sekalipun nggak ngeliat ya, sekalipun nggak ngeliat Quran, nggak ngeliat mushaf, itu dilarang. Kecuali bacanya di dalam hati baru boleh. Qala berkata ashabuna, para ulama kita, ya juzu, boleh lahuma bagi orang yang junub atau bagi orang yang haid, ayyakula, hendaknya mengucapkan indal musibati, ketika sedang mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ialah membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecuali kalau lagi dapat musibah, sekalipun lagi haid atau lagi junub, ya boleh tuh baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza lam yuqsad, apabila tidak dimaksud Al-Quran membaca Quran, dengan tetap maksudnya nggak baca Quran. Wa yajuzu, dan boleh ayyakula, mengucapkan inda rukubid dabbati, ketika naik kendaraan, baca doa kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin ya. Wa inda du'ai, dan ketika berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca doa, itu kan ayat Quran itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Termasuk doa naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin ya. Dengan niat naik, baca doa naik kendaraan ya, bukan dengan niat membaca Quran, boleh. Wa in qala, dan jika berkata siapa al-junubu, orang yang junub, bismillah, dengan bacaan bismillah, walhamdulillahi, dan ucapan alhamdulillah. Wa in qasada, maka jika ia tidak bermaksud Al-Qur'ana, membaca Quran, fa in qasada, maka jika ia bermaksud Al-Qur'ana, membaca Quran, aso, maka berdosa, maka ya, durhaka. Ada orang junub atau orang yang lagi haid baca bismillah atau hamdalah ya, alhamdulillah, itu kan ayat Quran juga tuh, potongan ayat, atau bismillah. Kalau kita kan di madzhab kita bismillah itu termasuk ayat daripada ayat-ayat surah Fatihah. Jadi kalau kita baca bismillahnya itu karena baca Quran, itu nggak boleh. Termasuk baca alhamdulillah
niatnya karena baca Quran juga enggak boleh. Gitu. Jadi baca Quran tuh baik-baik tuh. Niatnya ibu ya biasa aja bacanya zikiran, niatnya zikiran. Doa-doa yang lain juga niatnya berdoa boleh. Ya, ibu ya. Ya, gitu. Wasaumu, dan yang kemudian yang ketujuh ialah puasa. Wasaumu, dan berpuasa. Bagi orang yang haid dilarang yang ketujuh adalah puasa, larangannya. Jadi jangan puasa. Famata nawat as-sauma, famata nawatis sauma, maka apabila orang yang haid, perempuan yang haid itu niat as-sauma berpuasa, haruma, maka haram alaiha baginya. Wa amma idza lam tanwi, dan adapun apabila tidak niat orang yang haid itu, wa mana'at, dan menahan nafsaha, dirinya sendiri, at-ta'ama, untuk makan, wa syaraba, dan nahan diri dari minum, fala yahrumu, maka tidak haram alaiha baginya. Li'annahu, karena bahwasanya yang demikian, la yusamma, tidak dikatakan sauman, berpuasa. Yang penting ya kalau niatnya puasa, nahan diri nih ibu yang perempuan umumnya gak makan kagak minum, niatnya puasa, lagi haid, itu nggak boleh. Sebaliknya, sekalipun nggak makan nggak minum, kayak orang puasa gitu, nggak makan nggak minum, tapi nggak diniatin puasa, nggak apa-apa. Umpama ya hari ini emang lagi kagak pengen makan aja, lagi kagak pengen minum aja, nggak apa-apa. Itu namanya nggak masuk hitungan puasa, bukan gitu ya. Ini kalau niat puasa gitu, itu nggak boleh itu kalau dia niat puasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah. Itu yang ketujuh. Kemudian wata minuha, dan adapun yang kedelapan, larangan bagi orang yang lagi haid ialah at-talaqu, talak. Jadi orang perempuan nih ditalak gitu ya, ditalak dalam keadaan haid, nggak boleh tuh. Jadi harus nahan. Nah ini pembahasan talak nanti dibahas di kitab yang lebih rinci, karena rada ruwet kalau bahas tentang talak atau ditalak. Pokoknya orang yang lagi haid nalak ya, ditalak itu nggak boleh gitu. Karena perempuan nggak bisa nalak ya. Ya perempuan nggak bisa nalak. Nalak nggak boleh, nolak juga nggak boleh. Ya, jangan, nggak boleh tuh. Pokoknya dua-duanya tuh nggak boleh. Nalak nggak boleh, nolak juga dosa, bye-bye tuh. Ini orang perempuan. Kemudian watasi'uha, dan adapun yang kesembilan, larangan bagi orang yang haid, al-mururu, ialah lewat fil masjidi, di dalam masjid. Tadi udah dijelasin, lewat juga nggak boleh, bolak-balik diam di masjid yang nggak boleh. In khafat, jika takut, talwithahu, mengotori masjid. Ya, itu pokoknya lagi haid jangan diem, jangan lewat, jangan mondar-mandir di masjid. Wa ashiruha, dan adapun yang ke-10, larangan bagi orang yang haid ialah al-istimta'u, bersenang-senang ya, bima, dengan sesuatu, baina surrati, yang ada di antara pusar, warrukbati, dan dengkul. Nah, ini nggak boleh. Jadi orang perempuan yang lagi haid, larangannya yang ke-10 adalah apa? Al-istimta', ya, pakai ain ujungnya, istimta', bersenang-senang, bima baina surrati warrukbati, antara pusar sama dengkul sama lutut ya.
nggak usah dibayangin kok. Lagi ngaji nggak usah bayangin. Itu nggak boleh tuh. Ail mubasyaratu, yakni bergaul atau berjima. Sawaun kanat, sama aja jimahnya itu bisyahwatin dengan syahwat, amla atau tidak dengan syahwat. Pokoknya larangan itu. Biwaktin dengan jima, sawaun kanat, sama aja, bihailin dengan penghalang, amla atau tanpa penghalang. Kalau pakai syahwat nggak pakai syahwat ada penghalangnya atau nggak ada penghalangnya, tetap orang yang lagi haid itu istimta, ya, bersenang-senang atau berjima. Istimta, bersenang-senang antara pusar dan lutut, itu nggak boleh, haram, dilarang. Terus bagaimana kita orang laki? Nah, itu kan pertanyaannya itu. Terus bagaimana kita orang laki sama orang perempuannya kalau emang dilarang? Jawabannya satu, kan yang dilarang bersenang-senang di antara pusar sama lutut. Berarti selain itu mau boleh, begitu. Ya. Gitu Pak. Jadi jangan suka alasan aja. Ya. Ini kedengeran gak ini? Kedengeran keluar bukan? Ya yang remaja-remaji mah ya nggak apa-apa kali, dengerin aja dulu, nggak apa-apa ya. Jadi nggak boleh tuh nolak tuh, ya, kecuali emang di antara pusar sama lutut, nah itu yang diharamin. Gitu. Pokoknya selain itu mah ya boleh. Gitu. Nah itu larangan bagi orang yang haid. Ya kalau ngaji begini kan kita rada terang-terang dikit ya. Jadi yang kagak tahu jadi tahu, yang kagak paham jadi paham, yang tadinya ragu jadi yakin, ya kan? Kalau nggak tahu kan kitanya jadi ragu, nggak yakin. Tapi kalau kitanya tahu jadi yakin, nggak ada lagi keraguan. Makanya ya ngaji begini terus kita. Mau siapa aja, mau di mana aja, asal ngaji, ada kitabnya, ada gurunya, ikut ngaji sama siapa aja. Karena dengan ilmu kita bisa lebih paham. Karena dengan ilmu apa-apa yang kita lakukan dalam ibadah, nilai pahalanya besar. Kalau ibadahnya nggak didasari dengan ilmu, dalam arti ibadahnya didasari dengan nafsu, sia-sia. Makanya kan repot, sayang kalau kita ibadah tidak bernilai pahala. Karena yang kita cari ibadah adalah ya pahala, ganjaran pahala, bekal pahala kita di dunia buat sampai di akhirat itu. Makanya ya berat. Siapa juga kalau ngikutin nafsu mau berat ngaji. Tapi ya itu ganjarannya. Orang semakin ngaji, semakin tahu, semakin ngerti, jadi dia semakin paham. Cuman ingat juga, biasanya orang yang makin paham, makin ngerti, biasanya ujiannya, cobaannya juga lebih gede. Ya itu setan, iblis nggak pernah mau manusia tuh ibadah, selalu ibadah kepada Allah. Makanya terus digoda. Tapi kan beda orang yang ada ilmunya dengan orang yang tidak ada ilmunya, ngelakuin ibadah tuh beda. Nilainya itu beda. Ya contoh nih, termasuk besok nih, ya insya Allah kita dikasih kesehatan lahir batin, panjang umur, rizkinya luas. Jumat besok udah masuk bulan Maulid. Jumat besok, ya kan? Jadi malam Sabtu besok udah masuk bulan Maulid. Biasanya kita di mana-mana ngerayain Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan kalau yang paham sama yang nggak paham responnya biasa aja. Kalau kita yang ngaji, yang paham, masih buka sejarahnya Nabi Muhammad, masih buka biografinya Nabi Muhammad, itu tumbuh kesenangan, kecintaan kepada Nabi besar Muhammad. Kita makin tahu, makin yakin.
Oh, Nabi Muhammad lahirnya di bulan Maulid. Jadi bukan cuman ritualnya yang disalahkan, tapi kegembiraan hati kita ketika kita merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau jadi satu-satunya manusia yang akan memberikan pertolongan nanti di akhirat, bahwa nanti tidak akan ada lagi pertolongan dari siapapun kecuali dari Allah melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan adanya kita sekarang sebab adanya Nabi Muhammad. Kita semakin ngerti, semakin paham. Sering baca biografi Nabi Muhammad, tumbuh kecintaan, baru tumbuh kerinduan kepada Nabi besar Muhammad. Sampai kata Nabi, barang siapa yang ketika ada orang menyebut namaku dia tidak membaca sholawat, maka sungguhnya dialah orang yang pelit. Makanya kan kita diajarin sama guru-guru kita, setiap ada orang yang menyebut nama Nabi Muhammad, hati kita selalu berusaha maksain diri buat ucap sholawat. Bener apa enggak? Iya kan, dari muda, dari sekarang kita biasain. Siapapun yang nyebut Nabi Muhammad, hati kita, mulut kita spontan sallallahu alaihi wasallam. Atau langsung Allahumma sholli wa sallim, atau Allahumma sholli alaihi. Langsung baca sholawat. Karena itu ajarannya. Siapa yang sering nyebut, ada orang yang nyebut nama Nabi Muhammad, kita diajarin buat baca sholawat. Karena orang yang paling pelit adalah orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad dia nggak baca sholawat, gitu kan? Terus kemudian ada orang kita dengar nyebut nama Nabi Muhammad, berarti kita sering nyebut, sering baca sholawat. Karena sering orang banyak baca sholawat, akhirnya apa yang kita sebut nangklep di hati kita. Nangklep di hati kita, itu yang kemudian disebut sama Nabi Muhammad, man ahabba syai'an aktsara dzikruhu, barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia memperbanyak menyebutnya. Makanya kalau kita sering nyebut nama Nabi Muhammad dari sekarang, itu belajar numbuhin kecintaan, kerinduan kita ke Nabi Muhammad. Jadi kesenangan merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan semata-mata ritual tiap tahun, bukan semata-mata program pengurus masjid, tapi harus kita tumbuhkan kesadaran diri kita bahwa kita bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kita senang, gembira. Gimana nggak senang, gimana nggak gembira? Dulu di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, perempuan kurang apa hinanya, sampai riwayat masa jahiliyah itu ketika belum ada Nabi Muhammad, orang perempuan, dengerin ini orang perempuan, sebelum adanya Nabi Muhammad, orang perempuan itu yang lagi haid, yang lagi datang bulan, nggak boleh di rumah, diusir dari rumah. Kenapa begitu? Karena nggak berguna. Jadi setelah suci dari haidnya baru boleh ke rumah lagi. Saking apanya tuh, nggak ada harga dirinya seorang perempuan. Tapi begitu lahir Nabi besar Muhammad SAW, itu diubah. Yang namanya perempuan diangkat derajatnya. Mau lagi haid, mau nggak lagi haid, siapapun itu ibu kita, itu orang tua kita, itu istri kita, itu adik perempuan kita, itu kakak perempuan kita, nggak boleh kita usir dari rumah, harus kita sayang. Dengan sebab siapa? Sebab adanya lahirnya Nabi besar Muhammad. Makanya orang perempuan harusnya lebih semangat ketika ngerayain kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Karena paham, oh iya, yang kita rayain kelahiran Nabi Muhammad, orang yang mengangkat derajat kita sampai sekarang, akhirnya kita bisa disetarakan dengan laki-laki. Nggak ada yang menghinakan perempuan. Sebab siapa? Nabi besar Muhammad. Wah, harus terima kasih. Saking mulianya, agungnya Nabi Muhammad, kita sadar bahwa sampai di dalam mimpi pun Nabi Muhammad tidak bisa diserupakan dengan yang lain. Jadi kalau ada orang yang mimpi Nabi Muhammad, bisa dipastikan itu benar adanya Nabi Muhammad SAW.
Umpama saya, nih dalam mimpi saya, nih saya Muhammad yang sering engkau ceritakan sifat-sifat saya di depan orang banyak. Saya Muhammad yang sering engkau ceritakan karakter saya depan orang banyak. Saya Muhammad yang sering engkau sebut nama saya Muhammad. Bisa dipastikan itu Nabi besar Muhammad. Apalagi sampai dipeluk sama Nabi Muhammad, bisa dipastikan itu Nabi Muhammad. Meskipun kita ketemunya hanya dalam mimpi, karena mulianya Nabi Muhammad di dalam mimpi pun nggak bisa diserupakan oleh siapapun. Beda sama yang lain. Kalau yang lain bisa aja itu jelmaan dari setan atau yang lainnya, tapi khusus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dalam mimpi bisa dipastikan itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk bulan Maulid sama-sama kita girang, kita senang karena di situ ada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayo semangat, jangan melehoy. Beda kan kalau orang yang kagak tahu, bener gak? Kalau orang yang gak paham, ayo ibu, bapak-bapak, mulai besok kita iuran buat Maulid. Kira-kira jawabannya apa kalau yang kagak paham? Hah? Ya, cuma iuran mulu, gitu kan? Iuran mulu. Tapi kalau paham, ngerti. Dari Masjid Jami Al Ikhlas nyebut kita ngadain acara Maulid tanggal sekian, buru-buru, ayo, Masya Allah, ini kita ngelahirin kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengan sebab Nabi Muhammad, orang perempuan derajat tadi angkat, yuk girang. Jadi yang ada semuanya keluarin. Kenapa? Karena kita seneng girang ngerayain kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Kalau ngikutin sunnah-sunnahnya ya pelan-pelan, dikit-dikit, jangan langsung brek. Kasihan, kaget. Siapapun yang ngikutin langsung sunnahnya Nabi Muhammad SAW kaget. Makanya pelan-pelan, dikit-dikit dengan kita ngaji, kita makin tahu sifatnya Nabi Muhammad, karakternya Nabi Muhammad, akhlakul karimahnya Nabi Muhammad. Pelan-pelan, dikit-dikit kita praktekin dalam kehidupan sehari-hari, ngikutin sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Jangan melehoy, ya semangat yang jadi panitia, remaja, ayo. Biar nggak ada yang bayar, semangat. Ibu masak, wah, lagi masak sambil selawat, lebih mantap. Biar kata rasanya asin juga, kalau yang paham, ini merasanya rasa selawat, begitu. Yang anak muda juga sama, ayo semangat bareng-bareng. Di sini ya kalau kapan waktu, meskipun nggak ngundang saya buat ngisi acara, kasih tahu saya, sama-sama bareng-bareng. Saya juga mau ngikut, ya apa namanya? Maksudnya saya nggak mesti ngomong, Firman nggak. Insya Allah saya juga datang hadir buat sama-sama kita. Kalau boleh saya gelar tikar, saya ikut gelar tikar. Kalau boleh saya masak ngumpul-ngumpul, saya ikut masak ngumpul-ngumpul. Pokoknya apa yang saya kerjain dah. Karena yang saya ingat, yang kita ingat semua semata-mata karena baginda Nabi besar Muhammad. Itu ya, mudah-mudahan ngaji kita dapat ilmunya manfaat, meskipun sedikit bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ilmunya bernilai ibadah, dan ibadah yang kita lakukan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik disadari atau tidak disadari, mudah-mudahan Allah berikan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pasal tentang syarat sahnya sholat. Barangkali di pertemuan selanjutnya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam
Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul qawlaini wa thaqalain huwal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahim ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa